Oke, kita ketemu lagi dan kita tetap dialog sama Ibu Emi. Ada pertanyaan nih dari Mania Kayani. Jam berapa bukanya, Bu, di MP? Kalau di MP itu jam 10 sudah buka. Ya. Nah, MP itu Mall Panakukan ya, Mall Panakukan. Di P2. Bisa dijelaskan nggak lika-likunya mencari tempatnya, Bu Emi? Kalau dari gedung parkiran P2 itu khusus parkiran mobil, jadi kalau motor nggak sampai situ Pak. Jadi khusus memang parkiran mobil. Cari P2, nanti setelah di P2 ada jalanan turunan langsung ketemu warung Jawa Solo. Terus kalau dari dalam mall itu naik ke lantai 2 lewat Mister DIY, terus saja keluar. Oke. Abdiwan Muhammad, tantangan bisnis makanan selain rasa juga kemasan menarik dan ramah lingkungan. Apakah mie goreng Solo ini sudah menerapkan kemasan yang menarik dan ramah lingkungan? Itu tantangan saya sih Pak sebenarnya, yang saya masih berpikir untuk untuk membuat packingan yang lebih menarik, lebih ya, bagus. Itu mungkin kedepannya yang saya akan pikirkan Pak. Tapi mungkin dia akan berpengaruh di biaya produksi ya. Iya, mungkin karena salah satu khas dari mie goreng Jawa ini murah ya. Iya, murah. Murah ini. Oke. Di Awas Aswaltan Rahsi, bumbu dari kerajaan Majapahit. Dian Diku Aditya Lestari, kalau mau dari awal untuk membangun usaha mie Jawa Solo ini, apakah ada kemudahan mendapatkan modal awal untuk buka cabangnya di kota lain? Modalnya dari mana nih? Kelihatannya baru dipikirkan oleh Mbak Emi untuk membuat dalam bentuk franchise dan dalam bentuk reseller ya. Karena di MP itu sejak tahun berapa? Kalau di MP baru Pak, setelah saya resign baru ini. Oh, sekitar bulan 10 tahun 2019. 2019. Yeah. Terus laku banyak, masuk pandemik. Iya. Masuk pandemi baru mulai lagi Pak, ini buka 1 minggu. Oh, berkurang enggak selama pandemik? Berkurang sih Pak, cuman minggu-minggu ini ya alhamdulillah langganan kami kan banyak karyawan Pak. Jadi sedikit demi sedikit dia sudah mulai datang kembali. Iya, karena di situ pusat banyak aktivitas di Mall Panakukan itu, ada aktivitas pemerintahan, ada aktivitas sosial. Jam berapa bukanya? Bagaimana protokol COVID-nya? Protokol COVID? Iya, pakai hand sanitizer ya di sana. Iya, pakai hand sanitizer karena memang di situ sudah disiapkan tempat cuci tangan Pak sebelum masuk di warung kami. Iya, di warung juga di mallnya pasti ya. Iya pasti. Saskia Ramadhani, enak tawa memang dari dulu sampai sekarang. Saskia Ramadhani lain daripada Mimi yang lain. Oke, sekarang kita masuk di pertanyaan pertama. Ini kuisnya ya, bisa dijawab secara cocologi nih. Om siapa yang tidak bisa makan jambu? Om siapa yang tidak bisa makan jambu? Dari jam 10 bukanya sampai untuk pas saat pandemi itu sampai jam 9 Pak. Malam? Iya, 9 malam. Sampai sekarang? Iya. Sampai sekarang. Kalau online-nya? Kalau online juga Pak. Kalau saya online jam 11 sampai jam 9. Online-nya prosesnya itu di MP juga? Di MP. Bisa juga di Sungai Sadang ya? Iya, bisa Pak. Cuman kalau di Sungai Sadang khusus cuma mie saja. Mie saja ya. Kalau yang ini mie ayam nasi putih ayamnya nih apa khasnya? Kelebihannya? Kelebihannya kita rebus dengan bumbu kuning dulu Pak. Jadi pada saat dimakan itu ada ciri khasnya. Dimasak sama bumbu sendiri ya. Sendiri. Berbeda dengan bumbu-bumbu lain. Kan yang ini banyak nih di produk-produk lain ya, kompetitor lain.
khasnya ini karena resepnya resep sendiri. Iya. Dia bumbu kuning. Saya lihat juga ada telurnya sedikit-sedikit. Ada ya. lomboknya kan dipasang. Iya. Gitu ya. Terus oke. Yang menang adalah Mutmainnah Saleh. Jawabannya adalah ompong. Om siapa yang tidak bisa makan jambu, yaitu ompong. Ya. Pertanyaan kedua, benda apa yang kalau hitam dibilang bersih, kalau putih dibilang kotor? Benda apa yang kalau hitam dibilang bersih, kalau putih dibilang kotor? Mbak Emi, sekarang kan udah berkeluarga ya? Iya Pak. Membagi jualan dengan keluarga gimana? Ya agak susah sih Pak. Mungkin untuk waktu untuk anak lebih berkurang, karena fokus ke jualan. Cuman kan ini nanti akan saya bagi waktu, kan baru permulaan, baru buka lagi Pak, jadi saya fokus dulu di sini. Nanti mungkin bisa gantian sama suami saya. Oh gitu ya. Iya. Tetapi anaknya dipersiapkan juga untuk mengetahui resep turun temurun ini. Iya Pak. Insya Allah sudah diajarkan nanti diajarkan sejak dari kecil ya. Iya, kalau mamanya sudah jualan di Jawa Solo. Kalau makan masak begini anaknya ikut ya? Iya, memperhatikan. Iya, biasa pernah biasa selalu dibawa ke mall. Jadi dia tahu kalau ditanya mamanya kemana, ke mall jualan apa, jualan mie, jualan nasi, jualan ayam, dia sudah ngerti Pak. Dia bangga juga dengan itu ya. Sama nggak tipikalnya waktu Emi dengan ibunya? Iya Pak, sama. Karena saya juga sudah diajarkan dari kecil cara usaha, selalu ikut sama bapak dulu cuci piring. Itu gitu ya. Jadi diperkenalkan sedari awal ya. Dari awal kalau pulang sekolah kan orang tua juga sibuk, jadi ya ikut di warung juga Pak kalau pulang sekolah. Jadi lihat orang tua sudah dari kecil. Gitu. Jadi proses ini alami sebenarnya ya, ditirukan oleh orang tua. Ya, benda apa yang kalau hitam dibilang bersih, kalau putih dibilang kotor? Jawabannya adalah papan tulis. Yang menang adalah Dede YPG di YouTube-nya. Nah, selamat malam Bu Vin Kamasi. Terlambat nih. Pertanyaan ketiga, selalu diam di pojok tapi bisa keliling dunia. Apakah itu? Selalu diam di pojok tapi bisa keliling dunia. Mbak Emi, apa harapan Mbak Emi terhadap pelanggan-pelanggan atau ajakan untuk masyarakat mencicipi mie goreng Jawa ini? Ajakannya karena warung kami menyediakan makanan yang enak, murah, sehat, higienis. Jadi mungkin bisa ke warung kami untuk dengan omset yang sedikit bisa mengenyangkan Pak. Ya. Di masa menghadapi krisis ini, kita harus menghemat banyak. Kalau tidak bisa menambah pendapatan, pengeluaran yang dikurangi. Cara mengurangi pengeluaran adalah makan makanan yang murah. Salah satunya pilihannya adalah di mie goreng Jawa. Mie goreng Jawa ada mie gorengnya, ada nasi gorengnya, ada mie ayamnya, ada baksonya. Kalau jus ada nggak? Jus enggak Pak. Enggak ya? Oke. Ke depan mungkin akan dipikirkan ya. Oke. Dan pertanyaan terakhir saya kepada Mbak Eni, apa harapannya terhadap pemerintah atau masyarakat kepada UMKM seperti Mbak Emi? Harapannya sih Pak bisa menolong untuk modal kerja Pak, supaya bisa tambah berkembang lagi kita dibantu untuk modal kerja. Iya.
Kalau bisa dengan bunga yang rendah, Pak. Oke. Iya. Oke, harapannya Mbak Emi, mohon bagi yang berkepentingan, beliau Mbak Emi membutuhkan modal kerja. Sekarang masa pandemik, minimal Mbak Emi bilang dengan biar nggak apa-apa punya bunga, yang penting rendah. Padahal sekarang Presiden tadi menyatakan ada bantuan Presiden yang tidak punya bunga dan tidak butuh agunan. Kita harapkan ini menjadi bagian pembinaan UMKM ke depan. Oke, terima kasih Bu Emi atas kehadirannya, sukses selalu, semoga bisa berkembang dan akhirnya mie goreng Jawa bisa berada di seluruh Sulawesi Selatan. Amin. Sampai di Mamuju ya. Oke. Terima kasih atas kehadiran Bu Emi, dan inilah akhir dari bincang kita di Kata None, dan saya ingin menggambarkan bahwa situasi masih tetap seperti lalu, bahwa pandemi kesehatan tetap ada, namun aktivitas harus terus berlangsung. Jaga jarak, pakai masker, dan perkuat imun, jaga imun kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.